Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul khallaq. Wa asyhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us litatmimi makarimal akhlaq. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumit talaq. Pemirsa penikmat Malang TV yang berbahagia, sholat di rumah itu boleh. Sholat 5 waktu di masjid lebih boleh, lebih afdol. Sholatul jamaah tafdhulu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajat. Sholat sendiri itu pahalanya cuma 1. Tapi kalau sholat jamaah pahalanya sampai 27 derajat. 1 derajat itu antara langit dan bumi kurang jauh. Masih lebih jauh lagi. Ini. Nah, kita ini dianjurkan oleh Rasulullah untuk sholat berjamaah ke masjid, sholat berjamaah ke langgar. Itu. Jangan sholat di rumah, sholat di dalam kamar atau di dalam ruang tamu. Usahakan jamaah. Sampai-sampai Nabi pernah mengatakan, la sholata liman jaril masjid illa fil masjid. Tidak akan diterima. Sinten Nabi? Gak bakal diterima sholat wong sing sholat. Sholat nopo? Sholat wong sing sholat di jero omah, di jero gandok ruang tamu di kamar. Padahal krungu adzan, krungu qomat, tidak ada alasan, tidak punya kegiatan apa-apa. Sholat sendiri di rumah. Sholatnya diancam oleh Rasulullah, tidak akan diterima. Berarti awake dhewe duwe omah cedhek langgar, punya rumah dekat masjid itu kudu sholat jamaah, jamaah nang langgar nang masjid. Songgone abot. Berat rumah jejer langgar, jejer masjid, gak enak. Omah jejer musala, jejer masjid gak enak. Penan omah jejer kuburan. Lek sholat jejer omah jejer kuburan, sholat dhewe di omah oleh. Karena jauh dengan masjid. Tapi kalau jejer musala jamaah, jejer masjid jamaah, usahakan gitu. Nah ini penyemangat. Usahakan jamaah, pahalanya luar biasa. Pernah suatu ketika, pagi-pagi ada pemuda pergi ke masjid ke Nabawi, lari. Pada waktu itu masih gelap subuh, belum ada listrik, peteng. Jalan licin, hujan gerimis lagi. Pemuda itu lari, terpeleset, jatuh, ketepuk. Jatuh. Pakaiannya putih-putih, seperti pakaian saya ini putih. Kotor semua. Kotor, balik ke rumah. Dilepas pakaian kotor, diganti pakaian baru yang bersih. Pakaian baru bersih, lari ke masjid lagi. Lari ke masjid, akhirnya ingin menabang, ingin mengejar sholat berjamaah Nabawi di Masjid Nabawi. Kemudian dia jatuh lagi di tempat yang sama itu, kepleset lagi. Masya Allah, tiba. Jari pemuda, Masya Allah, rusuman ya, is ngalup aja saya segini iki. Akhirnya mulai dulu, pulang dulu saya ini. Pulang, ternyata ndak semangat. Semangatnya ndak patah, ternyata semangat ndak patah. Pakaiannya dilepas yang kotor, ganti pakaian baru lagi. Berangkat ke masjid lari. Maka ketiganya tidak jatuh, tidak tiba, tidak kepleset. Di saat itu, di tempat yang sama yang jatuh itu, muncul seorang kakek tua. Nak, kesini nak. Jangan lewat situ, itu dalam, itu licin, itu dalam. Kakek tua itu membawa obor, membawa lentera, membawa damar lampu. Oh, nggih kek, nggih.
Akhirnya ikut. Sini pegang tangan saya, pegang. Kiri, kanan, kiri, lurus. Ini, selamat. Nggak sampai jatuh kok. Oh, kayak. Ayo tak terno, saya antarkan ke masjid, saya antarkan. Diantarkan sambil dipadangi. Diterangi oleh kakek tua itu. Setelah sampai di depan teras masjid, pemuda itu masuk ke terasnya masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Kakek ditarik, ayo kek kita ke masjid. Ayo kek, enggak nak. Loh, ayo kek kita ke masjid. Enggak nak, aku gak ke masjid, Ditarik tangannya. Enggak nak, kone wis mlebu nang masjid. Kamu yang masuk masjid, saya tidak. Loh kek, tinggal 1 jangka, kenapa kakek tidak mau masuk ke masjid? Kan eman kek. Enggak nak, aku gak mlebu nang masjid, eman. Akhirnya pemuda itu ngomotor ditarik. Pemuda, ayo kek. Mau nak, saya beri cerita. Apa kek? Aku pergi ke masjid, aku tidak mau masuk ke masjid. Ya pergi ngantarkan kamu ke masjid, aku tidak mau masuk ke masjid. Loh, lah kenapa kek? Nah, saya beritahu, sebenarnya aku ini bukan manusia. Aku ini adalah iblis, adalah setan. Kok kaget pemuda, subhanallah. Kalau kakek seorang iblis, kenapa kakek mengantarkan saya pergi ke masjid? Kok tidak saya dicegah untuk tidak pergi ke masjid? Begini nak ada cerita. Adzan dikumandangkan. Kamu dari rumah lari pergi ke masjid. Pada saat itu kamu jatuh kepleset. Sebetulnya jatuhmu itu tidak jatuh murni nak. Ya kamu jatuh, tapi kakimu saya tarik. Kamu akhirnya terjatuh pada saat itu. Kamu jatuh nak, pakaianmu kotor. Kamu pulang. Setelah pulang, kamu ganti. Berangkat lagi ke masjid. Kemudian, kamu jatuh lagi di situ. Itu pun tidak jatuh murni. Kamu saya jatuhkan, saya tarik kakimu ya. Kakimu saya tarik di tempat itu nak. Masya Allah, kamu kotor, pakaianmu kotor. Kamu kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, kamu pergi ke masjid lagi, lari lagi. Di tempat itu tidak jatuh, tidak saya tarik. Saya muncul membawa lentera. Saya muncul membawa obor, menerangi kamu biar kamu tidak jatuh. Loh, lah kenapa kek? Kenapa? Kenging nopo kek? Begini nak ceritanya. Kenapa saya tidak jatuhkan kamu ketiga kalinya? Waktu kamu pergi ke masjid, jatuh. Kamu jatuh itu nak. Kamu jatuh. Allah pada saat itu berfirman, wahai pemuda, kamu pergi ke masjid jatuh pakaianmu kotor. Dosa-dosamu yang pernah kau lakukan dulu, terang-terangan, sembunyi, besar kecil. Saya maafkan semuanya dosamu, wahai pemuda. Akhirnya, dosamu dimaafkan oleh Allah. Kamu pulang ke rumah. Kamu ganti baju. Kamu ganti pakaian. Masya Allah. Kemudian, kamu jatuh, berangkat, lari, jatuh lagi, saya jatuhkan. Allah berfirman, wahai pemuda, hari ini kau jatuh kedua kali. Maka dosamu aku maafkan. Dosa ayah, dosa ibumu, dosa saudaramu, kakak, adikmu semua. Aku maafkan karena kau jatuh kedua kali. Subhanallah. Itu nak. Kau pulang. Ganti pakaian. Lari lagi ke masjid. Tidak jatuh. Tidak saya jatuhkan. Lah kenapa kek? Kenapa? Pada saat itu Allah sudah siap-siap. Andaikan kau pemuda jatuh ketiga kali. Dosamu semua aku maafkan. Dosa ayah ibumu aku maafkan. Dosa keluargamu aku maafkan. Masih ditambah. Dosanya orang satu desa, satu kampung.
semua aku maafkan nak, karena kau jatuh ketiga kali. Maka Allah akan menurunkan ampunan kepada orang satu kampung nak. Akhirnya kau tidak saya jatuhkan. Andaikan kau jatuh, maka orang-orang masuk surga semua. Aku di neraka, tidak ada temannya nak. Temanku cuma Pak Saipul dok nak. Masya Allah. Lah terus ya nopo kek mangane kamu ndak saya jatuhkan. Biar orang-orang kampung itu tetap menjadi teman saya di neraka nak. Kon wis mlebu swarga mbek ayah ibumu mbek dulurmu karena doanya dosamu diampuni oleh Allah. Lo ini loh. Lah terus ya nopo kek wis kon salat to. Kamu salat to. Kakek di sini. Kakek nunggu atau kakek pulang. Silakan kau pergi ke masjid. Aku ndak pergi ke masjid. Terima kasih kek. Terus salaman. Habis salaman, iblis itu hilang, ndak kelihatan lagi. Ini loh. Hikmahnya orang sholat jamaah. Ayo kita sholat jamaah kerjakan. Lau ta'lamu ummati ma fil atamati wal ghodati la atauhuma walau habwan. Andaikan umatku itu tahu pahala sholat berjamaah di masjid, pahala sholat jamaah di musola ditunjukkan. Umatku sakit lumpuh, walaupun lumpuh, umatku tetap berangkat ke masjid, walaupun berangkatnya dalam keadaan ngesot atau berangkang. Saking gedenya pahala sholat jamaah di masjid, di musola. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, keluarga kita dijadikan Allah orang yang gemar sholat berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. He, 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 he.